Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Pemirsa, polisi membongkar praktik jual beli ayam gelonggongan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Daging ayam diduga disuntik air kotor dengan menggunakan kompresor angin agar terlihat lebih besar. Polisi dan Sudin Ketahanan Pangan Jakarta Selatan menggerebek rumah pemotongan hewan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta. Pemilik RPH diduga melakukan penggelonggongan terhadap ayam potong sebelum dijual, yakni dengan menyuntikkan air ke dalam daging ayam menggunakan kompresor angin sehingga ayam tampak lebih besar. Praktik ini jelas merugikan masyarakat karena jika dikonsumsi daging ayam hasil gelonggongan sangat berbahaya bagi kesehatan. Standarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga selaras dengan menjelang datangnya bulan Ramadan dan juga merupakan atensi dari Bapak Kapolri dan perintah kepada jajarannya untuk melaksanakan pengecekan di pasar. Tetapi yang paling perlu kita cermati adalah air yang digunakan itu biasanya adalah air kotor. Nah, karena air kotor itu disuntikan ke daging ayam, ke karkas ayam, otomatis karkas ayam tersebut terkontaminasi bakteri yang ada di air kotor tersebut. Pemerintah melalui Satgas Pangan akan terus mengawasi dan mencegah adanya praktik kecurangan dan kejahatan pangan yang dapat merugikan masyarakat, terutama di bulan Ramadan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menjadi korban dugaan malapraktik menjalani sidang pemeriksaan oleh Majelis Disiplin Profesi. Sidang pemeriksaan yang digelar di Menteng, Jakarta dihadiri kedua belah pihak. Sidang dugaan malapraktik wanita 32 tahun digelar Majelis Disiplin Profesi di Gedung Konsil Kesehatan Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Sidang pemeriksaan dengan menghadirkan kedua belah pihak, yakni pelapor dan seorang dokter salah satu rumah sakit di Kedoya, Jakarta Barat. Kalau saya udah pasti maunya keadilan ya. Ini berharap dari MDP pun bisa dapat hasil yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang kita alami. Kami sendiri sebagai upaya sengketa medis kami datang ke Majelis Disiplin Profesi, namun kami juga sedang atau berproses di Polda Metro Jaya terkait pelaporan terhadap Dr. GC sebagai profesinya, sebagai dokter, dan juga kepada korporasi. Kasus ini bermula saat terlapor yang merupakan dokter diduga salah melakukan tindakan membedah dan mengangkat saluran tuba korban saat mengandung anak pertama dengan usia kandungan 6 minggu. Akhirnya pelapor kini tidak bisa hamil. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kasus tindak asusila terhadap anak kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria diduga melakukan aksi bejatnya terhadap bocah berusia 6 tahun dengan modus mengajari bocah bersepeda. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku mengenakan kaos hitam dan sarung putih di leher sedang mendekati sejumlah anak yang sedang bermain. Terlihat gerak-gerik pelaku memantau korban yang saat itu sedang belajar sepeda di wilayah Kecamatan Talo, Makassar. Tak lama pelaku menghampiri korban dan mengikutinya serta mengajak korban ke rumahnya untuk melancarkan aksi bejatnya. Aksi kejahatan pelaku terbongkar setelah korban mengeluhkan rasa sakit pada kemaluan dan menceritakan kepada orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menyekap korban saat berusaha melawan dan menjerit. Selain itu, pelaku juga mengiming-imingi korban dengan menonton TV dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp2.000 untuk membuatnya diam. Ya, pengakuannya pertama, tapi kita nggak tahu kan dia melakukan pada korban lainnya atau enggak, ini masih dalam penyelidikan. Tapi ya, yang bersangkutan sendiri sudah jadi tersangka, sedang kita tangani kasusnya, dan korban juga sudah divisum, ya kita upayakan supaya trauma healingnya juga jalan. Keluarga korban minimal sudah sedikit terobati karena kasus pelecehan seksual itu dampaknya panjang sekali.
ya baik korban atau keluarga. Tapi minimal dengan ditangani kasus ini, minimal anak atau keluarga korban sudah merasakan ada kenyamanan, kemudian makanya kita tanyakan apa yang paling dibutuhkan. Saya pikir Komnas Perlindungan Anak tentunya dengan memandang perspektif pelindungan anak dan kepentingan terbaik anak, itu yang paling utama yang kita harus dampingi dan berikan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga gara-gara utang piutang di bank, seorang pemuda di Kota Pariaman, Sumatera Barat tega menganiaya seorang pria di hadapan istri dan anaknya. Penganiayaan itu viral setelah istri korban merekam dan menyebarkannya di media sosial. Dibawa orang kemari, penanganan laki dan Inilah rekaman video kekerasan yang tersebar di media sosial yang membuat gaduh warga Kota Pariaman, Sumatera Barat. dibawa orang kemari, penanganan laki dan Pelaku berinisial R melakukan kekerasan dengan memukul dan menendang korbannya berinisial IS di hadapan istri dan anaknya. Penganiayaan itu terjadi di rumah korban dan viral setelah istri korban merekam dan menyebarkannya di media sosial. Menanggapi peredaran video tersebut dan adanya laporan dari korban, Polsek Kota Pariaman langsung menindaklanjutinya. Diduga karena adanya permasalahan utang piutang yang mengakibatkan korban IS mengalami luka memar di bagian muka dan bibir. Ya, korban datang ke Polsek melaporkan bahwasannya dia dianiaya oleh si Ridwan. Pelaku namanya si Ridwan, korban namanya Iksan Arif. Jadi sesuai dengan laporan, korban melaporkan ke kita selaku Polsek pelayanan utama. Kami di Polsek sudah mengeluarkan LP 06. Untuk mengungkap kejadian, selain memeriksa pelaku, polisi juga masih memeriksa saksi dan menunggu hasil visum. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Video seorang yang diduga pelajar SMA di Kota Pontianak, Kalimantan Barat menghina profesi guru viral di media sosial. Pihak Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kalimantan Barat langsung mengambil sikap dan melaporkan akun media sosial tersebut. Kalau semua guru itu korupsi, say. Kalau lo nggak percaya nih, nonton videonya di caption. Udah gue tag. Hah, gimana? Masih lo mau percaya sama guru, hah? Masih lo mau hormat sama guru? Hah? Semua guru itu jahat, Besti, ya. Dan mereka itu ya secara tidak langsung udah nyiksa orang tua lo, tau nggak? Dengan meminta dana-dana untuk keperluan sekolah. Alasannya kayak untuk uang gedung lah, untuk uang sumbangan lah, untuk uang buku LKS lah. Asal lo tau ya, itu tuh udah tabungan pemerintah. Video viral berdurasi 1 menit lebih ini diunggah di akun TikTok atas nama Rizky Kabah. Dalam video terlihat seorang remaja menggunakan seragam SMA, menghina profesi guru dan menyebut guru sebagai koruptor. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kalimantan Barat telah mengambil sikap dan melaporkan akun tersebut ke Polda Kalimantan Barat. PGRI Kalimantan Barat juga menyayangkan pernyataan remaja yang menghina profesi guru tersebut. Laporan ini dilakukan oleh PGRI Kalbar untuk menjaga marwah profesi guru-guru lantaran dalam unggahannya yang di akun Rizky Kabar tersebut pada 9 Februari 2025. Nah, Rizky Kabar telah membuat pernyataan yang menuduh semua guru melakukan tindakan korupsi dan bersikap jahat. Sementara Polda Kalimantan Barat membenarkan adanya laporan polisi dari pihak PGRI Kalimantan Barat terkait pencemaran nama baik. Kami dari Polda Kalimantan Barat telah menerima laporan pengaduan tersebut dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh Direktorat Krimsus Polda Kalimantan Barat. Nanti perkembangannya akan kami infokan lebih lanjut karena ini masih dalam proses penyelidikan. Apabila nanti benar terjadi adanya pidana, tentu akan ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Setelah dilaporkan, akun TikTok atas nama Rizky Kabah mengunggah video klarifikasi. Namun tak seperti video awal, kali ini klarifikasi berbentuk tulisan.
di mana pemilik akun mengaku sebagai korban perundungan hingga harus putus sekolah. Ia merasa pernah didiskriminasi oleh oknum guru selama masih bersekolah sehingga menyimpan amarah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Polda Jawa Timur menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana jasad korban ditemukan dalam koper merah di Ngawi. Rekonstruksi digelar salah satunya di sebuah hotel di Kediri yang menjadi lokasi korban dibunuh. Tim Jatanras Polda Jawa Timur menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh Rohmatri Hartanto alias Antok terhadap Uswatun Kasana. Proses rekonstruksi juga melibatkan pihak dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Rekonstruksi dilakukan salah satunya di Hotel Kediri yang menjadi lokasi tersangka mutilasi korban dan jasadnya dimasukkan ke dalam koper merah. Selain di hotel, reka adegan juga dilakukan di 2 tempat lainnya, yakni di sebuah restoran serta di minimarket. Polisi juga membawa tersangka untuk melakukan rekonstruksi ke Ngawi, Ponorogo, dan Trenggalek. Total ada 120 reka adegan yang dilakukan di beberapa TKP. Ya, tadi kita bisa lihat bahwa rekannya itu datang hanya mengantar dan disuruh di luar saja. Tidak ada kegiatan di dalam atau dia mengetahui sedang apa, hanya duduk di depan. Yang membawa, tadi kita lihat bersama yang membawa barang-barangnya pun tersangka sendiri. Pembunuhan keji yang dilakukan Antok terjadi pada Januari lalu. Pelaku membunuh Uswatun Hasanah usai terlibat cekcok. Pelaku kemudian memutilasi korban dan potongan tubuhnya dibuang di 3 tempat berbeda. Koper yang berisi potongan tubuh korban ditemukan di Ngawi. Motif pelaku menghabisi korban dengan sadis dipicu cemburu dan pelaku sakit hati karena korban pernah menghina anak perempuan pelaku. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Setelah dinyatakan pilot, PT Sritex memecat ribuan karyawannya. Meski demikian, para karyawan yang terkena PHK mendapat pesangon dan tunjangan hari raya. Ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex terlihat meninggalkan lokasi mereka bekerja. Menurut sejumlah karyawan, mereka telah mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sejumlah karyawan terlihat membawa barang-barang dari kantor. Tak sedikit pekerja tersebut yang membawa sebuah mobil pickup untuk mengangkut perabotan pribadinya. Selain itu, terlihat juga para karyawan mengucapkan salam perpisahan antar karyawan. Udah ditandatangani kemarin semua. Apa nih itu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, seluruh Sritex Group. Seluruh karyawan Sritex Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Atau dapat pesangon, terus dapat THR. Terkait PHK besar-besaran Sritex ini, Menteri Erlangga Hartarto tak berkomentar banyak. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim kurator tentang kepailitan Sritex. Ya, nanti ditanya pada tim kurator. Tim kurator nanti dicek oleh Pak Menaker. Sebagaimana diketahui, MA telah menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri PN Semarang. Terkait putusan ini, Sritex akan tutup per 1 Maret 2025. Pemirsa, konser 7 ruang yang diselenggarakan sebagai bentuk dukungan untuk James F. Sunda melawan penyakit yang dideritanya. Dalam konser tersebut, beberapa artis membawakan lagu ciptaan James F. Sunda. Siapa yang tidak mengenal James F. Sunda? Seorang seniman dan pencipta lagu, salah satu karyanya yang paling dikenal yakni Lilin-Lilin Kecil yang dilantunkan oleh Chrisye.
Diketahui James F. Sunda yang kini tinggal di Amerika Serikat tengah menderita penyakit kanker paru. Dalam mendukung kesembuhan sang legendaris, sahabat James menggelar konser 7 ruang yang diiringi oleh audiensi band. Acara yang diprakarsai oleh Tantowi Yahya dan Doni Hardono ini mengajak sejumlah musisi untuk melantunkan lagu ciptaan James F. Sunda. Mulai dari Yana Julio, Ruth Sanaya, Vina Panduwinata, serta musisi lainnya. Tak hanya musisi, sahabat akrab James yakni Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno turut hadir menyimak dan mendukung James. Saya kenal James F. Sunda cukup lama. Waktu itu ya mungkin kita masih muda lah, zaman-zaman SMA mungkin. Saya kenal melalui radio Prambors, waktu itu saya juga aktif di Prambors. Nah, Prambors dulu punya satu lomba cipta lagu. Wah, itu luar biasa. Di antara sekian banyak lagunya James yang paling populer itu yang lilin-lilin kecil dinyanyikan oleh Chrisye. Kami hanya bisa berdoa, kami hanya bisa mendoakan, berharap ada kesembuhan untuk James F. Sunda dari derita penyakitnya gitu. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Nah, kami ini seniman, kami ini musisi, dan kami ini penyanyi. Jadi ya bisanya menghibur dengan cara kami ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah semoga Mas James cepat. Meski menderita sakit, namun semangat James tetap selalu ingin berkarya karena dengan musik dirinya menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.